Ibarat teman satu geng yang janjian pakai baju sama untuk mencuri perhatian, ponsel flagship kini beramai-ramai menggunakan kamera berkemampuan zoom jempolan. Seakan tak mau ketinggalan, Realme X3 Super Zoom turut hadir dengan kamera berkemampuan zoom hingga 60 kali. Untuk memperkuat eksistensi ponsel teranyarnya, Realme bahkan menggantikan embel-embel Pro pada Realme X2 dengan Super Zoom pada Realme X3. Keterangan Super Zoom memang memberikan kesan istimewa. Namun, apa benar performa ponsel ini sesuper namanya? Lewat video ini, gue, Birgita Ajeng, mau berbagi pengalaman memakai Realme X3 Super Zoom selama sekitar 3 minggu. Saat pertama kali menggenggam Realme X3 Super Zoom, gue teringat pada Realme 6 Pro yang rilis Maret 2020 dengan bandrol 4,49 juta rupiah. Bobotnya yang terasa pas, layar IPS LCD-nya, frame plastik yang mengelilingi bodinya, dan bodi belakangnya yang terbuat dari kaca, semua sama. Setelah menelusuri kembali, gue menemukan fakta bahwa Realme X3 Super Zoom dan Realme 6 Pro memiliki ukuran dan bobot yang persis. Seperti kembar, keduanya berdimensi 163,8 x 75,8 x 8,9 mm dan berbobot 202 gram. Perbedaan di antara keduanya yaitu Realme X3 Super Zoom tidak memiliki port audio 3,5 mm. Seperti ponsel flagship pada umumnya, Realme X3 Super Zoom hanya menyediakan port Type-C yang terletak di antara speaker dan SIM slot untuk dual SIM. Sayangnya, Realme X3 Super Zoom tidak menyediakan Type-C to 3,5 mm headphone adapter seperti Xiaomi Mi 10. Karena rasio antara layar dan bodi mencapai 84,7%, hampir seluruh bodi depan Realme X3 Super Zoom adalah layar. Ponsel ini juga menyediakan pengaturan full screen dengan tetap menampilkan kamera depan agar tampilan lebih luas dalam bermain game atau menonton film. Realme X3 Super Zoom juga mengusung refresh rate 120 Hz. Kenyamanan dari refresh rate 120 Hz terasa saat menggeser-geser aplikasi di layar utama yang bergulir cepat. Hanya saja, layar LCD IPS pada ponsel ini tidak memungkinkan fitur in-display fingerprint alias pemindai sidik jari dalam layar. Sebagai penggantinya, Realme X3 Super Zoom menyediakan sensor pemindai sidik jari di kanan bodi. Realme X3 Super Zoom juga menghadirkan layar beresolusi 1080 x 2400 pixel, Corning Gorilla Glass 5, dan tingkat kecerahan hingga 480 nits. Dengan tingkat kecerahan itu, layar Realme X3 Super Zoom tidak terlihat jelas saat berada di luar ruangan. Sebagai contoh, gue agak kesulitan melihat hasil foto di bawah terik matahari karena layar tidak terlalu cerah. Sekarang kita bicara soal performa dan baterai. Realme X3 Super Zoom hadir dengan prosesor Snapdragon 855+. Chipset ini juga dipakai oleh generasi sebelumnya yaitu Realme X2 Pro yang dibanderol dengan harga 7,79 juta. Asus ROG Phone 2 yang dibanderol dengan harga 8,5 juta juga menggunakan Snapdragon 855+. Dengan prosesor ini, Realme X3 Super Zoom mampu diajak bermain PUBG Mobile dengan pengaturan frame rate ekstrim lebih dari 1 jam tanpa nge-lag. Hanya saja, bodi belakang akan cepat panas begitu ponsel dibawa bekerja agak berat seperti bermain PUBG sekitar setengah jam. Soal baterai, Realme X3 Super Zoom hadir dengan kapasitas baterai 4200 mAh yang mampu bertahan sekitar sehari atau 1,5 hari dengan sekali charge. Untuk pengisian daya dari 0 sampai 100% hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Sebagai gambaran, berikut adalah hasil pengujian kami untuk Realme X3 Super Zoom dengan beberapa aplikasi benchmark. Sekarang kita bicara soal kamera pada Realme X3 Super Zoom. Ponsel ini hadir dengan lensa periskop 8 megapiksel yang berperan menghasilkan foto dengan zoom 60 kali.
ini juga memiliki Starry Mode yang disebut-sebut dapat menghasilkan foto langit penuh bintang yang tajam dan penuh warna. Idealnya, foto tersebut dapat dihasilkan ketika langit cerah dan tanpa polusi cahaya. Kenyataannya, gue mencoba memotret bulan purnama dari halaman rumah dengan banyak cahaya lampu di sekitar perumahan. Hasilnya, Realme X3 Super Zoom memang mampu menangkap detail bulan purnama, tapi tidak tajam. Berikut hasil foto bulan purnama menggunakan Realme X3 Super Zoom. Gue juga akan menampilkan hasil foto yang sama menggunakan Huawei P40 Pro dengan zoom 50 kali. Sebagai catatan, gue bukan ingin membandingkan apple to apple di antara keduanya, melainkan hanya memberikan gambaran foto bulan purnama yang tidak tajam dan agak tajam. Nah, sekarang kita beralih ke 64 megapiksel Ultra High Resolution Wide Angle kamera. Untuk hasilnya, warna asli dari objek tidak terlalu tampak. Kalian bisa melihat bahwa warna langit pada foto berikut agak pudar dan cenderung putih. Sebaliknya, untuk efek bokeh yang dihasilkan Realme X3 Super Zoom sangat tajam pada objek utama dan blur tampak halus di latar belakang. Gue sendiri suka dengan hasil efek bokeh pada ponsel ini. Realme X3 Super Zoom juga menyediakan mode Ultra Steady agar pengambilan video lebih stabil. Untuk kesimpulan, dengan bandrol harga 7,99 juta alias 8 juta rupiah, Realme X3 Super Zoom merupakan ponsel flagship dengan performa tangguh dan kemampuan kamera yang agak tanggung. Hasil foto bulan purnama gue dengan kamera zoom 60 kali Realme X3 Super Zoom memang belum sempurna alias belum tajam. Lagi pula, foto tersebut diambil di tengah kondisi banyak cahaya. Tapi sebagai permulaan, foto tersebut layak sih untuk dibagikan ke media sosial. Bila kalian memotret bintang dalam kondisi ideal dengan langit cerah dan tanpa polusi, kalian mungkin bisa menghasilkan foto bintang yang tajam menggunakan Realme X3 Super Zoom. Jadi, ponsel dengan RAM 12GB dan ROM 256GB ini sebenarnya cocok untuk orang-orang yang ingin beralih dari ponsel kelas menengah ke flagship dengan budget di bawah 10 juta rupiah. Oke userners, jadi itu tadi review gue terhadap Realme X3 Super Zoom. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Uzone Indonesia dan sampai ketemu di video selanjutnya.